Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Udah hampir mau mentok nih, jadi Mimin bakal buat alur cerita baru. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd jatuh sakit akibat terlalu memaksakan dirinya. Terlebih lagi, Lloyd sedang mengalami kesulitan finansial. Namun datanglah Xavier yang membawa segepok cek dari Ratu Magneto. Itu pun membuat Lloyd menjadi sehat walafiat lagi. Scene lalu berpindah ke tempat Tuan Bayern yang sedang mengawasi proyek kompleks apartemen Honey. Dan terlihatlah tempat yang akan dibangun menjadi kompleks apartemen. Lalu Lloyd muncul dan menggunakan skill simulasinya. Lloyd akan mencoba kekuatan dari desain yang sudah ia buat. Pertama, Lloyd akan mensimulasikan kejadian tanah longsor. Dan setelah asap yang mengelilingi apartemen itu menghilang, ternyata desain Lloyd masih kokoh. Lloyd pun melanjutkan simulasi kedua, yaitu angin topan. Dan simulasi desain Lloyd masih bisa bertahan. Lalu simulasi terakhir, terlihatlah bumi dari ruang angkasa. Lalu datanglah suatu meteor yang berukuran sangat besar yang hendak menabrak simulasi dari desain Lloyd. Sontak sistem pun muncul, bertanya tes macam apa yang sedang dilakukan Lloyd. Dan duar, meteor itu pun meledak dengan sangat besar. Lloyd pun tertawa sangat bahagia. Menurutnya ini sangat menarik. Melihat tingkah goblok Lloyd, sistem pun mengatainya bajingan gila. Dan ternyata dari belakangnya terdapat Xavier yang memperhatikan ketidakwarasan Lloyd. Lloyd lalu bertanya, mengapa Xavier menatapnya dengan ekspresi seperti itu? Xavier pun spontan menjawab bahwa dia tidak menganggap Lloyd sedang gila. Lloyd pun menjawab, "Oh, kau menganggapku seperti itu ya?" Xavier pun mengalihkan pembicaraannya. Dia memberitahu Lloyd bahwa Pak Tua Dwarf dan 30 Dwarf yang lain telah datang. Lloyd pun berkata, timing yang sangat pas. Kekuatan suatu bangunan tergantung dengan kualitas semennya. Apartemen merupakan struktur yang detail, jadi mereka tidak bisa membuat semennya asal-asalan, seperti saat di Kremo. Karena itulah Lloyd meminta bantuan dari Pak Tua Dwarf dan pekerjanya. Lloyd meminta mereka untuk membuat mesin molen semen yang udah dia desain. Pak Tua Dwarf pun protes, karena mereka jauh-jauh datang kemari. Lloyd malah langsung menyuruh mereka tanpa menawarkan makanan atau minuman terlebih dahulu. Lloyd lalu menjawab bahwa dia sudah banyak merenung untuk menyambut kedatangan mereka. Dan setelah berpikir cukup lama, Lloyd yakin bahwa penyambutan yang terbaik untuk Pak Dwarf ini adalah dengan memberikan blueprint yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pak Dwarf itu pun mengakui ide Lloyd. Namun apa-apaan dengan senyum mematikannya Lloyd, tanya Pak Dwarf itu. Pak Tua itu pun mengambil blueprint yang Lloyd tunjukkan, dan dia bertanya apakah Lloyd sudah menyiapkan bengkel untuk mereka. Lloyd pun berkata bahwa semuanya sudah disiapkan. Dan akhirnya proyek konstruksi yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd dan Xavier, di mana mereka akan meledakkan tanah untuk membuat fondasi. Lalu molen bertenaga podong pun telah siap, dan itu bekerja sebagaimana mestinya. Scene lalu menunjukkan para orc yang membengkokkan besi untuk membuat kerangka tulangan. Lloyd pun lalu mengajarkan Tuan Bayern bagaimana cara menuangkan cor-coran yang benar, agar tidak menimbulkan gelembung udara. Dan Tuan Bayern pun mencatat semua yang ditunjukkan Lloyd. Dan karena proyek kali ini akan tinggi, maka Lloyd pun meminta bantuan dari Bibung untuk membawa semua alat dan material ke atas. Dan tentu saja terdapat Bel di sana untuk membuat Bibung mau bekerja. Dan tampaklah Bibung yang sangat senang diberikan semangat oleh Bel, kayak disemangati VTuber rasanya. Setelah melakukan pekerjaan beberapa waktu, akhirnya proyek ini pun mulai terbangun. Lloyd pun meminta Tuan Bayern untuk mengambil alih sisanya. Tuan Bayern pun mengiyakannya, karena semua orang sudah terbiasa dengan pekerjaannya, maka Lloyd hanya perlu memfokuskan dirinya kepada suatu masalah yang perlu ia tangani, yaitu masalah isolasi atau penyekatan sistem penghangat, di mana apartemen ini menggunakan sistem pemanas menggunakan tungku uap batu bara, di mana air direbus di tengah ruang pemanas, kemudian uapnya akan disalurkan ke seluruh gedung melalui pipa. Uap yang mengalir dari seluruh pipa akan berakhir di radiator di setiap rumah, dan itu akan menjadi pemanas ruangan. Tetapi terdapat suatu masalah, di mana saat pipa semakin tinggi, maka sistem pemanasnya akan menghilang di lantai tertinggi, yaitu lantai ke-8, bahkan sama sekali tidak mempunyai sistem pemanas. Lloyd telah mencoba semalaman untuk memecahkan masalah ini, tapi selalu gagal. Lloyd pun mencoba mengingat alur di novel, siapa tahu ada petunjuk. Setelah diingat-ingat lagi, Lloyd pun mendapatkan sesuatu, yaitu saat episode Xavier melawan seekor naga, di mana naga adalah makhluk yang sangat kuat. Bahkan jika master pedang yang mahir sekalipun tidak akan bisa dibandingkan dengan seekor naga. Saat itu Xavier terkena telak semburan nafas api seekor naga, hingga membuat sekujur tubuhnya terbakar. Namun betapa terkejutnya naga itu setelah melihat Xavier yang masih bisa bertahan. Bahkan Xavier tidak terpengaruh sedikit pun dari serangan naga itu.
Itu karena Xavier menggunakan armor yang terbuat dari getah pohon Elensia yang dikeraskan, material isolator yang paling kuat di dunia ini. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd dan Xavier menuju suatu tempat. Xavier pun bertanya kemana mereka akan pergi mencari bahan isolator itu, karena sudah 2 hari sejak mereka berangkat. Lloyd pun menjawab bahwa mereka akan pergi menuju hutan Everglow, tempat para elf tinggal, untuk mengambil getah pohon Elensia. Sontak Xavier pun berbalik arah setelah mendengar tujuan mereka. Lloyd pun bertanya kemana Xavier akan pergi. Xavier pun bertanya apakah Lloyd tidak pernah tahu bahwa para elf membenci manusia. Mereka bukanlah ras yang mau diajak negosiasi. Lloyd pun bergumam bahwa di novel Xavier malah berteman baik dengan elf dan berhasil mendapatkan armor sebagai hadiah. Lloyd lalu berkata, kalau Xavier mau pulang, pulang dah, Lloyd bakal nyali sendiri. Sontak Xavier pun tidak bisa berkutik dan terpaksa mengikuti Lloyd karena ini adalah tugasnya. Xavier lalu bertanya bagaimana Lloyd akan meyakinkan mereka karena sudah 500 tahun tidak ada yang bisa menghubungi ras F. Lloyd lalu berkata, apa? Meyakinkan mereka? Xavier pun mengiyakannya. Lalu Lloyd berkata, siapa yang bilang mereka akan bernegosiasi? Sontak Xavier pun menjadi kebingungan. Lloyd berkata bahwa mereka akan mencurinya, sambil Lloyd tersenyum mengerikan. Sontak Xavier pun memasang ekspresi masamnya. Dia pun bergumam, dia ingin berhenti saja menjadi pengawal manusia laknat ini. Sepertinya Xavier udah capek sama Lloyd. Lloyd dan Xavier pun melanjutkan perjalanan mereka. Sambil mereka yang berhati-hati, Lloyd lalu memberitahu Xavier bahwa sebentar lagi mereka akan mencapai hutan Everglow. Lloyd berkata lagi bahwa dia mendengar kalau F secara alami terhubung dengan hutan, jadi mereka tidak boleh menimbulkan suara. Namun tampak Xavier yang akan bersin. Lalu Xavier pun bersin dengan penuh elegan dan ketampanan tingkat maksimal. Lloyd pun bertanya apa yang dilakukan Xavier. Dengan sedikit ngegas, Xavier berkata, ya bersinlah cok. Lloyd pun berkata lagi bahwa dia tahu kalau Xavier tadi bersin. Namun maksud Lloyd, kenapa Xavier harus berlagak keren seperti itu? Xavier pun menjawab bahwa Lloyd salah paham tentang itu. Xavier pun menjelaskan dengan serius. Xavier berkata, karena dia tampan, dia akan selalu kelihatan keren apapun yang ia lakukan. Xavier lalu ngece Lloyd dengan berkata bahwa hal seperti itu tidak akan pernah dirasakan Lloyd yang mukanya pas-pasan, malah di bawah standar. Sontak Lloyd pun kena mental setelah mendengar ucapan Xavier. Lloyd bergumam, dasar bajingan asu. Sistem lalu muncul dan ikut mengejek Lloyd. Emotional damage 99 poin. Lloyd pun menyuruh sistem itu untuk diam, namun sistemnya tetap menertawakan Lloyd. Lloyd berkata bahwa dia akan membunuh sistem kampret ini jika muncul lagi. Dengan kesal, Lloyd pun bertanya, bukankah Xavier adalah monster pedang? Apakah dia tidak bisa menahan bersihnya? Xavier pun menjawab bahwa terdapat gejala psikologis yang tidak bisa mereka kontrol. Masih kesal, Lloyd pun bertanya lagi, berarti Xavier gak bisa nahan beraknya? Xavier pun berjawab, untuk apa dia melakukan sesuatu yang membuatnya sembelit? Lloyd lalu berkata lagi, bahwa master pedang sangatlah payah karena mereka bahkan tidak bisa menahan berak. Xavier pun tertawa dan sontak itu membuat Lloyd menjadi tambah kesal. Dia bertanya apa yang ditertawakan oleh Xavier. Xavier pun menjawab bahwa dia tidak bisa percaya bahwa Lloyd mengganti topik pembicaraannya menjadi tentang berak. Itu karena Lloyd tidak bisa membela wajahnya yang di bawah standar. Lloyd pun menjadi murka dan dia mencoba mendaratkan pukulan ke arah Xavier. Namun dengan sangat isi, Xavier dapat menahan semua pukulan Lloyd dengan satu tangannya saja. Saat ini Xavier dalam suasana hati yang sangat bagus. Lloyd yang udah capek pun menghentikan pukulannya. Dia meminta Xavier untuk tidak bersin lagi. Dan tampak Xavier meminta Lloyd untuk tidak berisik. Lloyd memberitahu Xavier bahwa pohon Elensia berada di tengah hutan. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, ternyata di depan mereka sudah terdapat segerombolan elf yang menghadang jalan mereka dan menodongkan busur panah. Lloyd pun menjadi kebingungan bagaimana para elf ini bisa menemukan mereka. Salah satu elf itu berkata bahwa sejak pertama kali Lloyd dan Xavier memasuki hutan, mereka sudah berteriak-teriak gak jelas bagaimana mereka tidak tahu tentang itu. Xavier lalu berkata bahwa mereka dalam masalah. Namun dengan tersenyum, Lloyd berkata, tidak, mereka cukup lakukan rencananya lebih cepat. Para elf itu pun lalu melepaskan serangan ke arah Xavier dan Lloyd karena mereka menganggap Lloyd dan Xavier adalah penyusup. Dengan sigap, Xavier pun maju dan menghadang serangan anak panah itu dengan pedang auranya. Dan sangat mudah Xavier dapat menghancurkan semua anak panah itu. Salah satu elf itu pun menjadi kerta-ketir karena mengetahui bahwa Xavier adalah seorang master pedang. Lloyd dan Xavier pun berpencar untuk melakukan rencana mereka, di mana mereka akan bertemu di pohon Elensia dalam 30 menit. Lloyd meminta Xavier untuk pergi ke tempat tinggi jika dia kesasar. Xavier pun menanyakan apakah Lloyd akan baik-baik saja jika sendirian. Lloyd pun berkata bahwa dia akan baik-baik saja selama Xavier dapat mengalihkan perhatian para elf itu.
Melihat Lloyd dan Xavier yang berpisah, pemimpin elf itu pun mengatai Lloyd dengan wajah jelek dan meminta elf yang lain untuk menangkap yang tampan saja, yaitu Xavier. Sontak Lloyd pun menjadi kena mental lagi setelah mendengar perkataan elf itu, dan tampak banyak elf yang mengejar Xavier. Para elf itu melompat dari satu pohon ke pohon lain. Xavier lalu melihat pergerakan salah satu elf itu, di mana para elf itu bisa berdiri di atas daun, dan elf itu pun menggunakan daun itu sebagai pijakan untuk melompat. Kayak ilmu meringankan diri itulah. Sontak Xavier pun terkejut karena perkataan Lloyd benar lagi, walaupun informasi tentang elf itu sangat sedikit. Sebelumnya, Lloyd menjelaskan kepada Xavier bahwa elf itu adalah pecinta alam yang sangat maniak, di mana mereka tidak akan melukai tumbuhan, dan itu akan menjadi keuntungan buat mereka. Lloyd berkata bahwa mereka tidak dapat menyerang elf yang tidak tahu apa-apa. Mereka harus menghindari serangan para elf secepat yang mereka bisa, dan mereka dapat memanfaatkan sifat elf ini. Lalu scene kembali ke keadaan Xavier, di mana salah satu elf pun telah membidik Xavier dan akan melepaskan serangan. Namun Xavier menyadari itu terlebih dahulu. Sontak Xavier pun mengikuti saran Lloyd. Xavier langsung bersembunyi di balik sebuah pohon. Elf itu pun tidak jadi melepaskan serangannya karena akan mengenai pohon tempat Xavier bersembunyi. Namun terdapat elf lain yang menyerang Xavier dari samping. Xavier pun menghindari semua serangan itu dengan cepat dan pastinya dengan cool. Xavier pun mencoba melarikan diri, dan semakin lama dia menyadari bahwa para elf ini menggiringnya ke suatu tempat. Namun scene berpindah ke tempat Lloyd, di mana Lloyd telah berhasil mencapai tempat pohon Elencia berada. Lloyd lalu mengeluarkan skop legendarisnya dan jantung mananya. Lloyd lalu mengaktifkan skill, di mana dia tidak akan kelelahan selama 20 menit. Lloyd lalu menggali tanah dengan kekuatan dan kecepatan yang gila. Namun scene berpindah lagi ke tempat Xavier. Xavier merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Dia menyadari bahwa Kapten Elf yang tadi tidak terlihat di sini. Xavier berpikir apakah elf itu menuju tempat Lloyd berada. Namun tanpa disadarinya, Xavier pun memasuki area danau. Sontak Xavier pun menjadi panik karena di sini dia tidak bisa menggunakan tanaman lagi sebagai perisai. Lalu muncullah puluhan elf yang menyerang Xavier dari atas. Dia lalu mengumpulkan kekuatannya. Lalu dia menancapkan pedangnya ke air danau. Lalu muncullah gelombang air raksasa yang mematahkan serangan para elf itu. Dan tampak Xavier yang masih berdiri dengan tegak. Para elf itu pun menjadi kebingungan setelah melihat kekuatan Xavier yang overpower. Salah satu elf pun menenangkan elf yang lain. Dia berkata, jika manusia memiliki master pedang, maka mereka memiliki militia. Dan tampak sosok yang melihat Xavier dari dalam hutan. Lalu elf yang memiliki tubuh besar dan berotot pun keluar sambil membawa busur yang berukuran besar. Elf itu pun menancapkan busurnya ke tanah, dan dia siap menembak Xavier dengan anak panah yang besar. Dia dijuluki Dragon Hunter dan busurnya dikenal dengan Dragon Bow. Xavier pun berfokus mengumpulkan kekuatannya di pedang aura kali ini. Elf itu pun melepaskan serangannya yang berakibatkan retaknya tanah tempat jalur serangan itu. Xavier mencoba menahan serangan gila dari elf itu. Xavier menahan serangan elf itu pun sangat kewalahan. Bahkan Xavier terpental agak jauh akibat serangan itu. Xavier pun mengubah arah panah itu dan menghempaskannya ke atas. Xavier pun berpikir, bagaimana dia bisa mengatasi situasi ini? Xavier tidak boleh membunuh satu elf pun, karena semua elf akan membalaskan dendam sekuat tenaga. Mereka jauh lebih menakutkan daripada orc. Para elf itu pun mulai menyiapkan serangan mereka lagi. Lalu tampak Xavier yang bimbang, karena sekarang hampir sampai waktunya bagi dia untuk berkumpul dengan Lloyd. Lalu elf militia melepaskan serangan keduanya. Xavier lalu menggunakan pedang auranya untuk menangkap panah yang pertama. Lalu dia melemparkan balik anak panah yang pertama untuk menahan serangan itu. Dan terjadilah ledakan yang dahsyat akibat benturan dua anak panah itu. Namun scene berpindah ke tempat Lloyd. Lloyd sedang mengambil beberapa akar dari pohon Elencia, dan hanya satu lagi maka Lloyd akan selesai. Namun dari belakangnya ada yang memanggilnya dengan sebutan iblis. Lloyd pun sontak menoleh ke arah belakang, dan ternyata di belakangnya sudah terdapat beberapa elf yang mengacukan anak panahnya. Elf itu berkata betapa beraninya Lloyd menyentuh akar pohon suci mereka. Lloyd berkata bahwa dia memiliki banyak nyawa yang bergantung padanya. Lloyd tidak memperdulikan para elf itu dan mulai mengambil akar pohon lagi. Para elf itu pun mengancam akan menembak Lloyd jika dia tidak berhenti. Lloyd pun mempersilahkan mereka untuk menembaknya kalau mereka mau. Sontak elf itu pun menjadi kebingungan dengan tingkah Lloyd. Namun sambil tersenyum lebar, Lloyd menunjukkan tanaman yang ia bawa. Lloyd mengancam akan membakarnya menjadi tanaman bakar. Itu adalah tumbuhan mandragora yang dipungut Lloyd di tengah perjalanan. Sontak para elf itu pun menjadi panik karena Lloyd akan berbuat macam-macam pada tumbuhan itu. Lloyd mengancam jika para elf itu tidak mau tanaman ini jadi sayur sop, maka mereka harus mundur perlahan. Para elf itu pun hanya bisa mundur, namun mereka mengatai Lloyd sebagai setan.
Lloyd pun hanya menerimanya sebagai pujian saja. Lalu salah satu elf itu mengeluarkan kata-kata ultimate. Dia berkata bahwa Lloyd adalah laki-laki yang burik, karena itu dia tidak populer di kalangan wanita. Mendengar perkataan elf itu, Lloyd pun sontak terkena mentalnya. Lloyd pun semakin mendekatkan obor yang ia bawa ke arah tanaman mandragora itu. Para elf itu pun menjadi panik dan mereka mundur dengan lebih cepat. Namun akhirnya mereka pun mencapai ujung gua yang digali oleh Lloyd. Para elf itu mencoba bernegosiasi kepadanya. Lloyd pun hanya memasang wajah bangkainya. Lalu dengan membagongkan, Lloyd pun mengemut rambut dari mandragora itu. Sontak, mandragora itu berkata bahwa dia lebih baik jadi sayur sop daripada diimut di mulut Lloyd yang menjijikan. Para elf itu pun tidak ada pilihan lain. Mereka pun mulai menaiki lubang itu, dan tanaman itu pun ngebacot untuk Lloyd berhenti ngemut dia. Setelah berada di luar, Lloyd berpikir dengan begini, maka Xavier akan mudah menemukannya. Namun jika elf yang lain melihat dia melakukan tindakan gila ini, maka sudah pasti Lloyd akan tewas. Lloyd terus mengemut tanaman itu sampai ilernya netes-netes, dan mandragora itu pun hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Sungguh durjana. Namun tiba-tiba salah satu elf merasa tidak enak badan. Pemimpin elf itu lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Elf itu menjawab, mungkin dia hanya gugup. Namun elf satunya juga merasa tidak enak badan dan juga pusing. Pemimpin elf itu sontak menyuruh mereka untuk tidak menunjukkan kelemahannya di depan Lloyd. Namun tiba-tiba perut dari pemimpin elf itu pun berbunyi, pertanda bahwa dia kelaparan. Para elf itu pun sontak menangis sambil memegangi perut mereka. Lloyd pun menjadi kebingungan dengan tingkah para elf itu, karena elf adalah makhluk yang kuat. Namun Lloyd menyadari sesuatu. Dari tadi dia tidak mendengar suara satu hewan pun di hutan ini. Berjumpa dengan hewan pun tidak. Dia lalu mengingat serangan monster domino, di mana para binatang bermigrasi menuju ke ujung pegunungan. Karena itulah di hutan ini menjadi begitu sepi. Lloyd lalu berpikir, karena elf ini adalah pencinta tanaman, maka mereka sepenuhnya karnivora atau makan daging doang. Musuhnya sekte vegetarian nih. Dan pastinya para elf ini sudah kelaparan selama berbulan-bulan. Di sisi Xavier, dia mulai kelelahan menghadapi para elf itu. Dan para elf yang menyerang Xavier pun demikian lelah juga. Xavier pun merasa aneh karena dengan kemampuan dari elf, mereka seharusnya tidak mudah kelelahan. Xavier pun berpikir, dengan begini dia bisa menembus pertahanan dari para elf itu. Xavier pun mengumpulkan kekuatan jantung mananya. Lalu dia melesat dengan cepat menuju ke arah elf itu. Sontak, elf Melissia melepaskan serangan anak panahnya. Namun Xavier tak gentar dan akan menghadapi langsung serangan itu. Xavier meminta Lloyd untuk menunggu sedikit lebih lama lagi.